Kita langsung ke Pak Roni Sompi. Kenapa bahasanya tidak gamblang dan juga terbuka, Pak Roni Sompi? Kenapa menggunakan kesimpulannya tidak ada keterlibatan pihak lain, tidak ada unsur pidana, bukan pembunuhan atau bunuh diri? Baik, terima kasih Mas Andromeda. Ini pertanyaan yang sangat baik. Kesempatan kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui diskusi kali ini. Bahwa di KUHP yang berkaitan dengan kematian itu ada beberapa pasal. Misalnya pembunuhan, ya. Kemudian penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Tidak sengaja menyebabkan kematian korban. Sehingga ketika penyidik melakukan pengolahan tempat kejadian perkara di mana ada mayat, ada jenazah, dia berkewajiban untuk mengungkap melalui kegiatan pengolahan tempat kejadian perkara, olah TKP dengan menggunakan scientific crime investigation, menggunakan laboratorium forensik, menggunakan kedokteran forensik, digital forensik dan sebagainya untuk mengetahui apakah ada tindak pidana atau tidak. Nah, saya sangat salut kepada penyidik Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Direktur Reskrim Polda Metro Jaya yang menyampaikan kepada publik apa yang sudah dilakukan selama ini sebagai sebuah hasil yang menyatakan mereka belum menemukan adanya tindak pidana. Belum menemukan ada tindak pidana? Ya, peluang itu masih ada berarti? Karena beliau menyampaikan tadi masih terbuka terhadap masukan-masukan. Informasi-informasi apa saja masih terbuka. 103 barang bukti, 24 saksi tidak cukup ya Pak Roni Sompi ya berarti ya? Ya, kalau memang belum ditutup, kan belum ada pernyataan ditutup, belum ada case close seperti Prof. Jamin Ginting tadi sampaikan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini saya kira transparan sekali ya, sangat baik. 20 hari waktu yang sangat wajar Pak Roni Sompi. Ya. 20 hari proses penyelidikan sampai akhirnya. Luar biasa, karena saya juga mantan penyidik. Saya pernah mengungkap kasus kematian yang membutuhkan 1 bulan. Baru 1 bulan lebih, baru bisa ketemu bahwa siapa pelakunya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi ini penyidik menggunakan tidak hanya kedokteran forensik yang independen karena bukan dari Polri, walaupun Polri punya seperti tadi beliau sampaikan. Kemudian ada juga asosiasi psikologi forensik ya yang independen juga. Kalau laboratorium forensik dan digital forensik saya kira dari internal Polri, tapi yang disampaikan betul-betul apa yang mereka temukan dari tempat kejadian perkara yang kita kenal biasanya penyidik itu selalu berusaha untuk menghubungkan bukti segitiga antara jenazah, tempat kejadian perkara dengan kemungkinan kalau ada tindak pidana siapa pelakunya. Ya, di tempat kejadian perkara itulah ditemukan jejak-jejak darah dan sebagainya yang kemudian diolah, termasuk juga CCTV, bahkan tidak hanya di tempat kejadian perkara di mana jenazah itu berada, sampai ke Kementerian Luar Negeri, sampai ke mall juga ya. Dan hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan secara transparan apa yang betul-betul menjadi konsentrasi penuh oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi bahasa itu sudah dianggap transparan. Karena sampai sekarang rasanya sebagian pihak khususnya masyarakat nalarnya masih belum masuk.
Karena Ya. ada lakban kuning, karena posisinya ia seorang diplomat, Pak Roni Sompi. Polda Metro Jaya sudah menyampaikan secara runtut menurut kajian dari masing-masing. Misalnya soal lakban, itu dari laboratorium forensik sudah menjelaskan. Kemudian juga dari kedokteran forensik juga sudah menjelaskan apa yang ada di lakban. Misalnya jejak siapa yang ada di lakban itu. Ternyata jejak yang ada adalah DNA dari korban. Kemudian berkaitan dengan CCTV. Tidak ada petunjuk dari semua segmen yang diambil yang menunjukkan adanya kecurigaan pihak lain masuk ke kamar. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa untuk masuk ke kamar hanya dua tempat masuknya, pintu dan jendela. Pintu punya 3 lapis kunci, ya. Kemudian plafon, plafon tidak ada kerusakan, tidak ada jejak-jejak manusia yang bisa dicurigai bisa masuk dari plafon. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Polda Metro Jaya. Tapi juga saya memberikan apresiasi kepada Kompolnas yang mengawal. Artinya tugas dan fungsi Kompolnas betul-betul maksimal dilaksanakan sehingga penyidik ini dia bergerak sedikit sudah diawasi. Nah, tentu dalam kesempatan ini saya menyampaikan simpati saya kepada keluarga, menyampaikan turut berduka cita yang dalam, dan semoga keluarga bisa diberikan kekuatan menerima musibah ini. Baik Pak Roni Sompi, kita boleh ke kriminolog, apakah memang kerja polisi sudah sangat transparan? Karena kita kan inginnya semua orang itu percaya ya, Prof. Hadrianus, percaya sebagai aparat penegak hukum juga, harusnya semua kerja dari awal hingga tadi kesimpulan publik menerima itu. Tapi nyatanya publik masih bertanya dan kesannya masih dibuat misterius karena ada yang tak wajar, yang janggal, Prof. Hadrianus. Saya ingin melihat satu hal saja, yakni bahwa korban sendiri itu juga menyumbang pada sulitnya situasi ini, gitu ya. Jadi korban itu sendiri, Arya Daru Pangayunan, ya itu juga membuat lalu polisi lalu terpaksa melakukan cara-cara yang lalu kemudian bisa dikatakan sebagai tidak terlalu sistematis. Bayangkan ya, yang bersangkutan itu kan dicitrakan dan juga disebutkan oleh teman-teman Apsifor sebagai orang yang berkinerja, produktif, disukai di masyarakat, memiliki rekam jejak yang baik gitu ya. Tapi di pihak yang lain beda betul, dia memiliki obsesi bunuh diri, dia memiliki indikasi depresi, ya, dan juga memiliki boleh dibilang perilaku sosial yang tidak adaptif dengan citranya. Jadi dua pribadi yang berbeda nih. bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, maka kalau kemudian pilihan untuk bunuh diri ya, saya pakai istilah itu karena saya bukan seorang ahli hukum ya Pak Roni ya, lebih straight saja gitu ya. Menjadi khusus dan khas, ya inilah dia gitu. Ya beda dengan misalnya orang-orang yang simpel-simpel yang untuk mencapai A ini jalannya gitu ya. Maka dipilihlah modus bunuh diri yang sederhana. Mungkin bedanya hanya pada modus bunuh diri yang macho dan feminin, ada dua tuh tipologinya. Tapi yang bersangkutan terkait dengan situasi sulit yang dihadapinya juga memilih modus yang kita anggap sebagai aneh ini gitu ya. Sebentar, tadi ada diksi bunuh diri yang macho dan feminim. Misalnya begini, kalau pria itu lebih memilih modus bunuh diri yang misalnya dengan gantung diri, menembakkan senjata ke tubuh, sementara kalau wanita lebih memilih misalnya pakai obat tidur. Begitulah tipologinya. Nah, tetapi yang bersangkutan ini, dia memilih modus bunuh diri yang berbeda, yang nampaknya itu juga dikaitkan dengan persoalan kesehatan mentalnya. Tadi disebutkan oleh Apsifor misalnya mengenai bahwa dia memiliki obsesi.
Apa artinya obsesi? Adalah orang yang kemanapun pergi, kemanapun bergerak kemanapun itu selalu berpikir mengenai kalau di sini saya matinya seperti apa ya? Kalau di sini saya matinya seperti apa ya? Menganggap bahwa kematian adalah solusi. Bagi banyak orang kematian adalah sesuatu yang dihindarkan, bagi dia itu solusi. Makanya dalam hati dia, sekali lagi ini kita berusaha untuk mengempatikan diri kita pada situasi ya. Dia akan mencari cara mati yang dianggapnya sebagai paling solutif lah. Nah dalam hal ini maka cara mati dengan mencekik, memotong, menghentikan jalan nafas adalah satu modus yang sebetulnya letal. Dengan kata lain tingkat keberhasilannya tinggi sekali. Cuma menyakitkan. Dalam berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa rasanya orang normal begitu kemudian sudah mulai diambang dia tercekik, maka dia akan meronta, dia akan lepaskan itu, ya. Dia akan berusaha untuk kembali untuk hidup lagi karena tadi sakitnya. Maka tadi juga disebutkan tuh bahwa ada digunakan obat-obatan. Ini juga saya selalu katakan di bahwa pasti ada sesuatu yang berusaha untuk bisa dipakai untuk menetralisir. Obat yang mana, Prof? Karena tadi seingat kami polisi bilang hanya ada kandungan paracetamol dalam tubuhnya, kemudian ada jenis CTM, obat alergi atau flu. Itu semua adalah obat-obat yang menghasilkan relaksasi. Bukannya itu umum, Prof? Ya, tapi lihat dosisnya, ya kan? Jika dosisnya tinggi, maka tentu lalu kemudian menghasilkan satu relaksasi yang juga berlebih. Poinnya adalah bahwa tingkat retaliasinya, tingkat kemungkinan untuk kemudian yang bersangkutan melawan sakitnya itu kemudian jauh lebih berkurang, dan pada saat itu lalu kemudian yang bersangkutan sudah tercekik, kehabisan napas dan lewat. Ini Prof. Adrianus sangat meyakini sudah mengerucut kepada dua kata, bunuh diri. Ya, karena polisi tidak ada terucap itu ya, Prof ya? Gimana? Karena polisi tidak terucap bunuh diri. Ya tentu ada pertimbangannya ya. Namun bagi seorang akademisi saya pikir lebih straight ya. Jadi kalau misalnya dunia akademik ya suicide ya. Jadi jangan lagi pakai istilah yang ya tentu ini berasal dari mazhab yang berbeda. Tapi mazhab empiris ya suicide saja gitu ya. Tidak ada unsur penghinaan di situ ya, karena memang itulah kondisi yang terjadi. Tentu dalam hal ini dunia hukum punya pertimbangan yang berbeda. Demikian. Jadi soal pemilihan lakban kuning, mulut tertutup itu bukan bentuk pembungkaman, karena kan spekulasi liar di luar yang berkembang seperti itu dan ternyata terbantahkan tadi oleh pihak kepolisian. Lakban kuning, kemudian posisi tangan sebenarnya tidak terikat sama sekali. Ya masalahnya kan bahwa kemudian masyarakat membangun persepsinya, bahkan membangun gambaran tentang apa yang terjadi, ya itu juga karena kepolisian sendiri ya, dalam rangka mencicil informasi ya secara ya yang mana juga bukan hanya masyarakat, kita para pengamat pun juga jadi bingung ini ya, kita membangun gambaran tentang apa yang terjadi itu juga bingung gara-gara informasi yang dilepas itu kemudian sangat sedikit. Juga jangan lupa misalnya soal rooftop ya, video tentang aktivitas yang bersangkutan di lantai atas baru dilepaskan beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Jumat. Saya nggak yakin bahwa video itu baru ditemukan mungkin pada hari Kamisnya, sehingga pada hari Jumatnya dilepas. Ya, saya malah beranggapan bahwa itu adalah dilepas dalam rangka pengkondisian. Pengkondisian, Bro. Membuat masyarakat bersiap ya bahwa kalau kemudian nanti pengumumannya adalah bunuh diri, maka ya itulah bagian dari konteks bunuh diri tersebut. Mengapa? Karena selalu mengatakan bahwa bunuh diri itu selalu perbuatan yang ekstrim, perbuatan yang fatal bagi yang bersangkutan, dan biasanya predesesornya atau pendahulunya adalah apakah itu perilaku, perkataan, tulisan yang aneh-aneh. Nah, tapi saya dalam hal ini tidak mendapatkan masukan sama sekali dari kepolisian apa perilaku anehnya. Semua mengatakan bahwa dia baik. Pada hari-hari terakhirnya tidak menunjukkan gejala-gejala perilaku yang lain. Nah, maka saya mengatakan bahwa pasti dengan kata lain teori bunuh diri juga memiliki kelemahan. Nah, begitu kemudian dilepas video tersebut, nah inilah yang tadi dikatakan sebagai perilaku yang aneh tersebut yang memperkuat teori bunuh diri. Begitu. Jadi alurnya memang sengaja dicicil oleh pihak kepolisian, sengaja dikeluarkan mendekati hari pengumuman agar terkesan memang ini ya betul memang bunuh diri untuk menguatkan bukti yang ditemukan polisi. Mungkin begitu ya, tidak dalam arti untuk memisleadingkan orang, tapi minimal bahwa pada awalnya nampaknya polisi membuka semua kemungkinan. Jadi kalau kembali pada diskusi awal, ada 3 kemungkinan. Pertama pembunuhan,
kedua bunuh diri, dan ketiga adalah kematian karena kecelakaan. Nah, kumpul ya dengan membuat semua semua kemungkinan pencarian data, barulah kemudian mengerucut salah satu. Ya, maka dalam hal ini dengan satu tujuan bahwa untuk mengkondisikan masyarakat, barulah kemudian yang tadi saya katakan itu kemudian dilepaskan. Kalau boleh saya sedikit mengubah arah pembicaraan adalah sesuai dengan judul ini ya, Mas. Judul ini kami buat sebelum konferensi judul pers. acara ini, Data Demokrasi. Oke. Tadi dikatakan oleh Pak Roni, inilah hebatnya Dirkrimum. Saya tidak melihat kehebatannya, Pak. Kenapa? Karena ini di Jakarta, Pak. Tinggal begini, semua ahli datang. Dan saya menduga bahwa untuk acara ini, untuk kasus ini, pasti unlimited dari segi biaya, pasti unlimited dari segi staf atau tenaga yang dikeluarkan, ya, dan juga waktu kerjanya. Nah, padahal esensi demokrasi adalah kesetaraan perlakuan. Bisakah kemudian situasi itu, tadi ya, konferensi pers dengan sekian banyak ahli, itu kemudian terjadi di berbagai belahan bumi Nusantara? Ya. Ya. Pak Kompolnas misalnya, bisakah Anda datang pada kasus-kasus pembunuhan yang juga menarik perhatian secara sama intensnya dengan kasus ini? Disitulah masalah demokrasi kita, bahwa memang pada kasus ini almarhum mendapatkan perhatian dan juga penanganan yang maksimal, tapi bayangkan bahwa semua dari kita punya kemungkinan menjadi korban dan mestinya juga berpotensi mendapatkan perlakuan yang sama. Pengkhususan karena dia ASN, karena dia diplomat? Ya, macam-macam ya. Tetapi kembali lagi bahwa itu diuntungkan karena lokasi di Jakarta, demikian juga perhatian media juga dekat sekali, hal mana kemudian menjadi tadi saya sebut sebagai celebrated cases lah, ya, kasus selebriti gitu ya. Tapi sekali lagi, bagi kasus-kasus yang bukan selebriti, tapi dia adalah warga negara Indonesia, bisa nggak kita menjamin bahwa perlakuan yang sama, penggunaan scientific crime investigation yang mahal itu juga dapat dikenakan pada saat ada hal-hal yang membutuhkan hal itu. Pak Arianto tadi harus menanggapi tidak ada tebang pilih ketika ada warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan seperti itu, kondisi yang ditemukan juga mengenaskan. Sesaat lagi pemirsanya di Carta Demokrasi.